Kemajuan teknologi berdampingan dengan kecemasan, pembuka dan pengantar realitas hari ini, di balik layar ponsel yang kita genggam, di balik kecepatan koneksi internet, di balik kemudahan memesan makanan hanya dengan beberapa ketukan jari, dunia kita telah berubah begitu drastis dan cepat. Teknologi telah menjadi denyut nadi kehidupan manusia modern. Kita tidak lagi hanya sekadar hidup berdampingan dengan teknologi, melainkan hidup di dalamnya. Dan di balik segala kemudahan, efisiensi, dan kecanggihan yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi ini, ada satu hal yang perlahan-lahan tumbuh diam-diam di balik pikiran banyak orang, kecemasan akan masa depan. Kecemasan tentang relevansi. Kecemasan apakah kita masih dibutuhkan ketika mesin bisa melakukan segalanya lebih cepat, lebih murah, dan lebih tepat. Kemajuan teknologi, sejatinya, bukan hanya membawa manfaat. Ia membawa gelombang baru ketidakpastian. Gelombang yang membuat banyak orang mempertanyakan posisi mereka di tengah dunia yang berubah terlalu cepat. Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu. Ia menjadi kekuatan yang membentuk ulang struktur ekonomi, sistem sosial, hingga makna manusia itu sendiri. Di satu sisi, kita kagum dengan betapa cerdasnya sebuah program AI menjawab pertanyaan, mengenali wajah, bahkan menulis puisi. Tapi di sisi lain, kita mulai bertanya, kalau semua bisa dilakukan oleh mesin, apa gunanya aku? Sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan komentar, dan tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya. Bagian pertama, awal dari sebuah revolusi dan efek domino. Kecemasan perubahan bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia. Sejak zaman revolusi industri pertama, ketika mesin uap mulai menggantikan kerja otot manusia, ketakutan akan hilangnya pekerjaan sudah muncul. Tetapi saat itu, perubahan masih terasa lambat. Masih ada waktu untuk beradaptasi. Namun sekarang, kecepatan perubahan itu meningkat berkali-kali lipat. Dalam hitungan bulan, bahkan minggu, teknologi baru muncul dan menggantikan yang lama. Lihatlah bagaimana chatbot cerdas, sistem otomasi, dan perangkat lunak berbasis AI sekarang menggantikan banyak fungsi manusia. Seorang pegawai administrasi bisa digantikan oleh sistem otomatisasi data. Seorang editor bisa digeser oleh program yang mampu menyunting dengan kecerdasan buatan. Bahkan seniman, yang dulu dianggap profesi yang unik dan tidak bisa tergantikan, kini harus bersaing dengan mesin yang mampu menciptakan gambar, musik, dan puisi, dan disinilah letak kecemasan itu tumbuh. Bukan semata karena teknologi ada, tapi karena teknologi mengambil alih. Banyak orang yang merasa bahwa mereka harus terus-menerus mengejar ketinggalan, belajar hal baru, menyesuaikan diri, hanya agar tetap relevan. Tapi berapa banyak orang yang mampu melakukannya? Apakah semua orang punya akses yang sama untuk belajar teknologi baru? Apakah semua orang punya mental yang cukup kuat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa henti? Bagian kedua, perasaan tak terlihat. Ketika manusia merasa tidak lagi dibutuhkan, rasa tidak dibutuhkan adalah salah satu bentuk kecemasan terdalam manusia. Dalam dunia kerja tradisional, orang mendapat rasa keberhargaan dari kontribusinya. Ketika seseorang bangun pagi, berangkat kerja, menyelesaikan tugasnya, lalu mendapat upah, itu bukan hanya soal uang. Itu soal identitas. Soal perasaan bahwa dirinya penting, dibutuhkan, dan punya tempat dalam masyarakat. Namun, dalam dunia yang semakin digerakkan oleh mesin dan algoritma, ruang itu makin menyempit. Banyak profesi yang dulu dianggap stabil, kini perlahan-lahan hilang. Kasir di supermarket mulai tergantikan oleh mesin pembayaran otomatis. Customer service yang biasanya berbicara dengan kita melalui telepon, kini digantikan oleh chatbot. Bahkan profesi di bidang hukum dan medis, yang sangat kompleks, kini mulai terjamah oleh kecerdasan buatan. Ketika seseorang melihat pekerjaannya digantikan oleh sebuah sistem yang tidak butuh istirahat, tidak menuntut gaji, dan tidak pernah mengeluh, timbul pertanyaan yang menyakitkan. Apakah aku masih punya nilai? Disinilah teknologi menyentuh bukan hanya aspek ekonomi, tapi psikologis. Kecemasan bukan hanya muncul karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan rasa menjadi manusia.
Bagian ketiga, ketimpangan akses dan ketidakadilan teknologi. Satu hal lain yang jarang dibicarakan adalah bagaimana kemajuan teknologi memperbesar ketimpangan. Tidak semua orang bisa mengakses teknologi. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk belajar coding, memahami AI, atau mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia digital. Di banyak tempat, bahkan koneksi internet saja masih menjadi kemewahan ketika hanya segelintir orang yang bisa memahami dan mengendalikan teknologi, sementara mayoritas lainnya hanya menjadi pengguna atau bahkan korban, maka jurang sosial menjadi semakin lebar. Orang-orang yang paham teknologi bisa menciptakan peluang, membuka usaha digital, bahkan menggandakan penghasilan dalam waktu singkat. Tapi yang tidak sempat belajar atau tidak mampu membeli perangkat, tertinggal. Kecemasan pun lahir dari rasa ketidakberdayaan. Dari rasa bahwa perubahan besar sedang terjadi, tapi tidak semua orang diajak masuk ke dalamnya. Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal keadilan. Ketika hanya segelintir yang menikmati manfaat, sementara mayoritas mengalami dampak negatifnya, kita sedang menciptakan dunia yang rapuh. Bagian keempat, ketika mesin memahami emosi lebih baik dari kita. Ironisnya, teknologi kini tak hanya menggantikan pekerjaan fisik atau administratif. Ia mulai masuk ke ranah yang sangat manusiawi, emosi. Kita punya asisten virtual yang bisa merespon dengan empati. Aplikasi terapi mental berbasis AI. Bahkan ada algoritma yang bisa membaca ekspresi wajah dan menentukan suasana hati. Awalnya ini tampak mengagumkan. Tapi di balik itu, ada kekhawatiran. Bagaimana jika suatu saat, mesin bisa memahami perasaan kita lebih baik daripada manusia lain? Apa yang akan terjadi jika kita lebih nyaman curhat kepada program komputer dibandingkan kepada sahabat atau pasangan? Hubungan antar manusia yang dulu dibangun melalui interaksi, empati, dan waktu, kini mulai tergeser oleh kenyamanan instan. Kita makin jarang berbicara dengan orang di sekitar kita karena semuanya bisa disampaikan lewat layar. Kecemasan muncul bukan hanya karena takut digantikan, tapi karena takut menjadi asing satu sama lain. Karena teknologi telah menciptakan ruang yang sibuk, tapi sepi. Ramai, tapi sunyi. Bagian kelima, ilusi produktivitas tanpa akhir. Teknologi menjanjikan efisiensi. Aplikasi manajemen waktu, pengingat otomatis, hingga alat pemantau kesehatan membuat kita seolah bisa melakukan segalanya lebih cepat. Tapi justru di sanalah jebakannya. Karena semakin banyak yang bisa kita lakukan dalam waktu singkat, ekspektasi terhadap diri kita juga meningkat. Dulu kita cukup mengerjakan satu atau dua hal dalam sehari. Kini, kita merasa harus menyelesaikan 5 proyek, membalas puluhan pesan, mengelola media sosial, dan tetap terlihat bahagia. Semua itu bisa dilakukan karena teknologinya memungkinkan. Tapi apakah manusia memang dirancang untuk itu? Teknologi menciptakan ilusi bahwa kita bisa terus produktif tanpa batas. Bahwa istirahat adalah kelemahan. Bahwa slow adalah kesalahan. Kita lupa bahwa mesin memang bisa terus bekerja tanpa lelah. Tapi manusia tidak. Dan ketika kita memaksa diri untuk mengikuti ritme mesin, maka kecemasan, kelelahan, dan krisis eksistensial jadi harga yang harus dibayar. Bagian keenam, dunia yang terlalu cepat untuk jiwa yang lambat. Manusia adalah makhluk yang lambat dalam beradaptasi. Kita butuh waktu untuk mencerna perubahan, memaknai pengalaman, dan menata ulang identitas. Tapi teknologi tidak menunggu. Setiap tahun ada inovasi baru. Setiap bulan ada tren baru. Bahkan setiap hari, dunia digital bergerak dengan kecepatan yang kadang tak bisa kita kejar. Disinilah konflik batin terjadi. Kita merasa tertinggal. Kita takut tidak relevan. Kita cemas menjadi tidak update. Kita terus merasa harus belajar sesuatu yang baru, bukan karena ingin, tapi karena takut ketinggalan. Inilah bentuk kecemasan modern yang lahir dari kemajuan itu sendiri. Dunia menjadi terlalu cepat untuk jiwa yang butuh waktu untuk tumbuh. Bagian ketujuh, dunia tanpa batas, ketika privasi menjadi komoditas. Di era digital,
data menjadi sumber daya paling berharga. Setiap kali kita mengetik, mencari, menyukai, atau membagikan sesuatu di internet, kita sedang menyumbangkan informasi kepada ekosistem yang lebih besar. Data kita direkam, dianalisis, diperjualbelikan, dan digunakan untuk menargetkan iklan, merancang algoritma, bahkan memprediksi perilaku kita. Privasi yang dulu menjadi hak individu kini perlahan bergeser menjadi barang dagangan. Kita hidup dalam dunia yang serba terhubung. Namun, keterhubungan itu datang dengan harga yang tidak kecil, hilangnya kendali atas identitas digital kita. Kamera pengawas ada di setiap sudut jalan, GPS mengawasi setiap langkah, dan aplikasi membaca kebiasaan tidur, belanja, hingga emosi kita. Kecemasan pun muncul, bukan hanya dari kehilangan ruang pribadi, tapi dari rasa bahwa kita selalu diawasi. Bahkan ketika sendiri, kita tidak benar-benar sendiri. Bagian ke-8 pendidikan yang tertatih mengejar perubahan, sistem pendidikan dunia berjalan dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju teknologi. Sekolah masih mengajarkan kurikulum yang dibuat bertahun-tahun lalu, sementara dunia di luar sana telah berubah secara radikal. Anak-anak diajarkan keterampilan yang mungkin sudah tidak relevan saat mereka lulus nanti. Kesenjangan ini menimbulkan kecemasan generasi muda. Mereka sadar bahwa masa depan mereka akan ditentukan oleh teknologi, tapi mereka tidak dibekali alat yang cukup untuk menghadapinya. Mereka dituntut menjadi adaptif, kreatif, dan mampu bersaing dengan mesin. Sementara sekolah belum berubah banyak sejak zaman orang tua mereka. Akibatnya, banyak yang merasa tersesat di antara dua dunia. Dunia pendidikan yang lamban, dan dunia kerja yang brutal. Bagian ke-9, budaya cepat saji dan krisis makna. Dalam budaya yang dibentuk oleh algoritma, kita terbiasa dengan yang cepat, instan, dan viral. Informasi dikonsumsi dalam bentuk potongan pendek, perhatian berpindah dalam hitungan detik, dan popularitas ditentukan oleh jumlah klik. Teknologi telah menciptakan budaya cepat saji. Semuanya harus cepat, menarik, dan mudah dicerna, namun, di balik itu, muncul kekosongan. Kita mulai kehilangan kedalaman. Waktu untuk merenung, memahami, dan merasakan berkurang drastis. Kita disuguhi terlalu banyak, terlalu cepat, hingga akhirnya mati rasa. Kecemasan muncul karena hidup terasa dangkal. Segalanya tampak sibuk dan bergerak, tapi tidak benar-benar bermakna. Kita menjadi penumpang dalam hidup sendiri, didorong oleh gelombang notifikasi, feed, dan trending topik. Bagian ke-10, teknologi dan alienasi sosial. Ironisnya, dalam dunia yang lebih terhubung dari sebelumnya, banyak orang merasa lebih sendirian. Kita punya ratusan teman di media sosial, tapi tak ada satupun yang bisa diajak bicara saat benar-benar butuh. Kita saling menyapa lewat emoji, tapi tidak lagi saling menatap mata. Kita lebih mengenal wajah selebritas digital dibandingkan tetangga sebelah rumah. Alienasi ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan saat kita mulai menggantikan pertemuan fisik dengan panggilan video, saat obrolan hangat digantikan oleh balasan singkat. Teknologi menjanjikan kedekatan, tapi kenyataannya ia menciptakan jarak emosional. Kecemasan pun timbul karena kita tidak lagi merasa menjadi bagian dari komunitas nyata. Kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam gelembung digital masing-masing. Bagian ke-11, keamanan siber dan rasa takut baru. Ancaman di dunia digital berbeda dari masa lalu. Dulu, kita takut rumah dibobol pencuri. Sekarang, kita takut akun dibobol peretas. Identitas kita bisa dicuri. Uang bisa hilang dalam sekejap, reputasi bisa rusak hanya karena satu unggahan. Dunia maya memang luas, tapi juga liar. Hukum belum mampu menjangkau semua celahnya. Setiap kali kita memasukkan kata sandi, mengunggah dokumen, atau menyetujui syarat penggunaan, ada rasa cemas. Apakah data ini aman? Apakah informasi pribadi kita tidak disalahgunakan? Rasa takut ini nyata, dan semakin hari semakin tumbuh. Dunia digital menjanjikan kebebasan, tapi di baliknya menyimpan ketidakpastian yang membuat kita selalu waspada. Bagian ke-12, ketidakpastian masa depan dan keinginan untuk melambat.
Di tengah semua perkembangan teknologi ini, muncul dorongan untuk berhenti sejenak, untuk melambat, untuk kembali ke hal-hal sederhana. Banyak orang mulai merasa lelah dengan percepatan dunia. Mereka mencari kembali makna dalam hal-hal yang dulu ditinggalkan. Bercocok tanam, menulis tangan, membaca buku fisik, berbicara tanpa gangguan layar. Kemajuan teknologi yang begitu masif menciptakan reaksi balik. Orang mulai mempertanyakan, apakah semua ini benar-benar membuat kita bahagia? Apakah semua kenyamanan digital ini membuat hidup lebih bermakna, atau justru menjauhkan kita dari diri sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu belum tentu punya jawaban. Tapi satu hal pasti, di tengah dunia yang terus berubah, kecemasan menjadi bagian dari perjalanan. Bukan untuk ditolak, tapi untuk dipahami. Mungkin justru melalui kecemasan inilah kita bisa menemukan arah baru, bukan untuk menolak teknologi, tapi untuk menjalani kemajuan dengan lebih sadar dan manusiawi. Terkahri, manusia, teknologi, dan harapan. Pada akhirnya, teknologi bukan musuh. Ia adalah cermin dari potensi terbesar manusia. Tapi cermin itu juga bisa memantulkan sisi gelap jika kita tidak bijak menggunakannya. Di tengah gelombang inovasi dan kecanggihan, kita tetap butuh menjadi manusia, merasa, berpikir, merenung, dan terhubung. Kecemasan yang kita alami bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah panggilan untuk lebih sadar. Untuk berhenti sejenak dan bertanya, kemana arah hidup ini? Selama kita masih mau bertanya, masih mau memperlambat langkah, dan masih mau menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah arus digital, maka harapan akan selalu ada. Karena masa depan bukan ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tapi oleh siapa yang menggunakannya. Kesimpulan dari semua ini bahwa, kemajuan teknologi telah membawa perubahan luar biasa dalam kehidupan manusia. Ia mempercepat komunikasi, memperluas akses informasi, dan membuka peluang yang sebelumnya tak terbayangkan. Namun, di balik semua kemudahan itu, tersembunyi kecemasan yang tumbuh dalam diam, tentang relevansi, kehilangan identitas, ketimpangan sosial, dan krisis makna. Kecemasan ini muncul karena manusia, pada hakikatnya, membutuhkan arah, rasa dibutuhkan, dan hubungan yang bermakna. Ketika teknologi mengambil alih fungsi-fungsi itu tanpa diimbangi oleh kesadaran dan nilai-nilai kemanusiaan, maka rasa cemas menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Solusinya bukan dengan menolak teknologi, melainkan dengan merangkulnya secara sadar. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain, langkah pertama, literasi digital. Pendidikan teknologi harus dimulai sejak dini, tidak hanya mengajarkan cara menggunakan perangkat, tapi juga cara berpikir kritis terhadap informasi digital dan etika digital. Langkah kedua, penguatan nilai manusia. Kita harus terus mengembangkan kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh mesin, empati, kreativitas, intuisi, dan kebijaksanaan. Ini adalah kekuatan sejati manusia. Langkah ketiga, regulasi dan etika teknologi. Pemerintah dan lembaga global perlu menetapkan regulasi yang melindungi privasi, mencegah penyalahgunaan AI, dan memastikan distribusi manfaat teknologi yang adil. Langkah keempat, ruang untuk melambat. Dalam dunia yang cepat, kita perlu menciptakan ruang untuk memperlambat. Melatih kesadaran diri, meditasi, dan aktivitas sederhana tanpa layar bisa mengembalikan keseimbangan batin. Langkah kelima, komunitas nyata. Teknologi tak boleh menggantikan relasi manusia. Kita perlu terus membangun komunitas fisik dan sosial yang nyata, berbagi cerita, makan bersama, berbicara dari hati ke hati. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih manusiawi. Teknologi akan selalu berkembang. Tapi pilihan untuk tetap menjadi manusia, akan selalu ada di tangan kita. Ingatlah, terus bertumbuh, terus berkembang. Sampai jumpa pada video edukatif berikutnya.